Khalifahnya siapa itu? Khalifahnya Inggris tah. Aduh, Mirza Ghulam Ahmad itu mengaku di bawah lindungan pemerintahan British kok. Iya, khalifahnya Inggris itu. Jadi pertanyaan mokongmu itu sama dengan begini. Oh, itu buktinya orang kafir itu. Tidak pernah sholat, tidak pernah iman. Mengapa Allah biarkan menjadi kaya raya? Kan sama pertanyaannya dengan kamu itu. Itu khalifahnya sudah berjalan sekian tahun. Tanda Allah melindungi, malah membesarkan kekhalifahan Ahmadiyah. Yuk, pertanyaan mokong itu. Jadi sama kan? Itu orang kafir berarti dibantu oleh Allah karena dibuat kaya raya menjadi raja lama. Itu botong istilahnya itu istidraj. Istidraj itu, paham istidraj ya? Dilulu itu sepertinya nikmat tetapi siksa itu. Ngangingungi pembohong besar. Kok tidak terima disebut pembohong besar? Ya karena tidak bisa memfoto kitab dan buku. Itu pembohong besar. Culas, curang yang nyata. Ya itu saja kok. Culas, curang yang nyata, tidak bisa dipercaya. Pembohong besar tidak sama dengan pemborong besar. Pembohong besar sama dengan pendusta besar. Itu. Sudah ya. Waduh. Ya memang orang kalau menikmati istidraj itu ya begini, mokong terus ya. Sudah, terima kasih. Orang mokong, pendusta besar, culas, curang, nyata, tidak boleh dipercaya kecuali panjenengan bisa memfoto buku dan kitab tadi. Baru apa? Ya baru dibahas. Nah, di sana tidak ada yang mengartikan dan menjadi imam kalian dari kalian. Pasti nggak ada itu. Nah, gitu, taruhan lah apa. Begitu saja. Kembali mengatakan Firqoh Qadiani. Ini robot itu kembali kepada Anda tuh, tuduhan robot itu. Ya, saya katakan sekali lagi ya bahwa Ahmadiyah adalah satu-satunya jamaah muslimin internasional yang didirikan oleh Imam Al-Mahdi wal Masih Maud Hazrat Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1305 Hijriah bertepatan dengan 1888 Masehi dengan perintah dan bimbingan wahyu Allah, dan imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sunnah Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, menerima ribuan wahyu, dan salah satu wahyunya adalah mandat Allah untuk menerima baiat. Kemudian wafat. Ketika wafat, Allah menggantikannya dengan khilafah alamin haji nubuah. Nah, itulah yang dimaksud dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dan khalifahnya yang sekarang ya. Jadi hanya satu jamaah muslimin Ahmadiyah internasional, yang lainnya adalah firqoh atau khawarij ya, yang keluar dari jamaah, yang atas mereka Rasulullah bersabda, barang siapa meninggalkan ketaatan dan keluar dari jamaah muslimin, maka jika dia mati, matinya mati jahiliyah. Kemudian di dalam Al-Quran surah An-Nur, wa man kafaru ba'da dzalika faulaika humul fasiqun ya. Khalifahnya siapa itu? Khalifahnya Inggris tah. Aduh, Mirza Ghulam Ahmad itu mengaku di bawah lindungan pemerintahan British kok.
Iya, khalifahnya Inggris itu. Jadi pertanyaan mokongmu itu sama dengan begini. Oh, itu buktinya orang kafir itu tidak pernah sholat, tidak pernah iman. Mengapa Allah biarkan menjadi kaya raya? Kan sama pertanyaannya dengan kamu itu. Itu khalifahnya sudah berjalan sekian tahun. Tanda Allah melindungi, malah membesarkan kekhalifahan Ahmadiyah. Yuk, pertanyaan mokong itu. Jadi sama kan? Itu orang kafir berarti dibantu oleh Allah karena dibuat kaya raya menjadi raja nama. Itu botong istilahnya itu istidraj. Istidraj itu. Paham istidraj ya? Dilulu itu. Sepertinya nikmat tetapi siksa itu. Ngangingungi pembohong besar. Kok tidak terima disebut pembohong besar? Ya karena tidak bisa memfoto kitab dan buku. Itu pembohong besar. Culas, curang yang nyata. Ya itu saja kok. Culas, curang yang nyata, tidak bisa dipercaya. Pembohong besar tidak sama dengan pemborong besar. Pembohong besar sama dengan pendusta besar. Itu. Sudah ya. Waduh. Ya memang orang kalau menikmati istidraj itu ya begini, mokong terus ya. Sudah, terima kasih. Orang mokong, pendusta besar, culas, curang, nyata, tidak boleh dipercaya kecuali panjenengan bisa memfoto buku dan kitab tadi. Baru apa? Ya baru dibahas. Nah, di sana tidak ada yang mengartikan dan menjadi imam kalian dari kalian. Pasti nggak ada itu. Nah, gitu, taruhan lah apa. Begitu saja. Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Itu sabda Rasulullah di dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya. Bagaimana sikap kalian umat Islam jika Ibnu Maryam diutus Allah pada kalian ya sebagai imam kalian dan dari antara kalian? Jelas kok itu sabda Rasulullah SAW diperkuat oleh surah As-Saff. Walama ja'ahum bil bayyinat. Kemudian di dalam Az-Zukhruf ayat 63, walama ja'a Isa bil bayyinat. Tuh, kan sama tuh surah As-Saff untuk Al-Mahdi yang diperkuat soal Jumu'ah ayat 3. Az-Zukhruf 63 itu untuk Al-Masih Maud atau Ibnu Maryam masalan di Az-Zukhruf 57-nya ya. Wah, ngaco lagi. Tidak ada Ibnu Maryam masalan itu sebagai apa? Figur yang baru. Ngaco, selalu ngaco ini. Jadi di dalam muktamar NU 1928 itu, di sana tidak pernah menjelaskan tentang Imam Mahdi ya. Yang dijelaskan di sana tentang Isa bin Maryam kok ketika nuzul itu. Tidak ada kaitannya dengan Imam Mahdi, ngarang saja Abah Erik ini. Saya baca Arabnya ya. Kalau saya punya kitab aslinya. Kalau Bang Erik itu fotokopiannya buruk. Seburuk ilmu mokongnya. Bismillahirrahmanirrahim, dalam kitab Asnal Matalib. Qala ta'ala walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin
wa la yu'ariduhu ma thabata min nuzul Isa alaihi salami akhiraz zamani li'annahu la ya'ti bi tariqatin nasikhatin bal muqarriratan li syari'ati nabiyina sallallahu alaihi wasallam amilan biha. Ayo sudah, artikan Bang Erik, biar tidak tidak ngangi-ngungi terus itu. Artikan itu. Tidak ada di sini nyebut-nyebut Nabi Isa, nyebut-nyebut Imam Mahdi, apalagi nyebut-nyebut Mirza Ghulam Ahmad Nabi palsu. Enggak ada. Itu menunjukkan mokongmu itu loh yang ngangi-ngungi. Yang awal dengan Ummi Dini, ngangi-ngungi yang kini dengan orang mokong. Hoi, 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 siapa itu? Netizen bisa menilainya. Kan begitu lagunya itu. Nabi palsu. Ada nggak nabi palsu yang punya khalifah? Rasulullah bersabda, makanat nubuatun qad ila tabi'atha khilafah. Tidak ada nabi kecuali setelahnya diikuti oleh khilafah. Udah 115 tahun terbukti. Nabi palsu yang punya khilafah siapa? Wih, ngangi-ngungi. Wow, di sana bukan sebagai imam kalian. Wah, ini ngangi-ngungi lagi. Bagaimana sikap kalian ketika nanti nuzul Isa ibn Maryam, sementara imam kalian dari kalian sendiri, maksudnya Imam Mahdi gitu loh. Jadi di sana menjelaskan Imam Mahdi dan Isa itu dua personalitas. Wah, ini ngangi-ngungi. Yang pertama saya dengan Ummi Dini, yang lebih parah sekarang ini dengan orang ngangi-ngungi. Siapa namanya? Orangnya ngangi-ngungi. Ayatnya itu lagi, hadisnya itu lagi, memaknanya keliru lagi, tapi tetap diulang-ulang. Urat kemaluannya sudah kecil. Barang yang kecil diputar bagaimanapun saja tak menjadi besar, kecuali saya beri Jopo Montro lingsir wengi. Lingsir wengi aku moco Jopo Montro kanggo wong kang ngangi-ngungi. Insun amatak ajiku, aji manuk dadali, manukku sing cilik dadi gedhi, manuk dheke sing cilik tambah cilik wae. Hehehe. Yang saya baca keputusan Muktamar NU 28 itu kan tentang ayat Quran juga. Surat Al-Ahzab ayat 40, tetapi dijelaskan. Tetapi di sana tidak ada tentang frase Imam Mahdi, apalagi tentang Mirza Ghulam Ahmad Nabi palsu itu gak ada sama sekali. Gak usah dipaksakan dengan ayat-ayat lagi, hadis-hadis lagi. Itu lagi, ayatnya itu lagi, tapi maknanya dingangi-ngungi untuk Mirza Ghulam Ahmad Nabi palsu. Ho.
Wahu itu wahu atop itu. Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa ibnu Maryam imamukum wa minkum. Jadi jelas kok itu lah. Masa Romli belum tahu atof di situ ya. Romli kali dilem oon lumajang. Sudahlah, kalian beat saja ya, daripada terus-terusan bercerai-berai. Ngapain coba? Rasulullah memerintahkan talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Imamnya seperti apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyin. Fa'tazil tilkal firaq. Tinggalkanlah semua firqoh yang mengatasnamakan Thariqah, mengatasnamakan Syiah, mengatasnamakan Sunni. Tinggalkan semua itu, tapi bergabunglah ke dalam Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Wah, ngangingung tingkat dewa itu. Kalau memang wa imamukum itu untuk Isa ibn Maryam, kenapa ditambah minkum? Kan sudah cukup fikum. Wah, kacau lagi orang ini. Sudah ya. Kita ini membahas ayat Quran, membahas hadis kok selalu mokong aja dengan itu. Dari banyak hadis ya, banyak hadis. Kalau saya baca panjang lagi yang menjelaskan bahwa Isa ibn Maryam dan Imam Mahdi itu dua personalitas yang berbeda. Yang jelas itu ada hadis Imam Mahdi itu berasal dari keturunan Sayyidah Siti Fatimah Zahra al-Batul, itu jelas. Sedangkan Baginda Isa ibn Maryam, apa keturunan Sayyidah Siti Fatimah Zahra al-Batul? Ya dipaksakan itu, kesesatan yang nyata ya. Ya beginilah kalau orang yang ngomong itu. Aduh, kalau saya menyumbang lagu kan membahas ayat dan hadis ini, saya serahkan Kemendan Bahsul Masail saja. Mungkin ada tembang-tembang lingsir wengi ini, mau copat opo tandang gulo opo sinom opo yang lain-lain begitu. Monggo Kemendan Bahsul Masail Jakarta Pusat sumonggohaken. Fikum artinya pada kalian. Jadi idza nazala ibnu Maryam fikum. Allah mengutus ibnu Maryam pada kalian. Wa imamukum, dan menjadi imam kalian. Minkum, jadi ibnu Maryam itu dari antara kalian, bukan dari antara Bani Israel gitu. Sudah beat aja ya, Romli beat, daripada cerai-berai terus ngikutin ulama yang bercerai-berai, makan kata Al-Quran juga musyrikin ya. Loh, kan saya tadi sudah menjelaskan ya. Jadi imamukum minkum itu ya, imam panjenengan, sementara imam panjenengan dari panjenengan sendiri itu ya. Jadi bukan yang dimaksud itu Isa bin Maryam sebagai imam kami, bukan. Imamukum minkum itu adalah ya siapa? Ya Imam Mahdi begitu loh bos. Bahkan hadis Sahih Muslim dan musnadnya siapa itu, bahwa kelanjutan dari hadis itu ya, dijelaskan bahwa Baginda Isa itu
ditawari menjadi imam sholat, tapi tidak mau, bahkan menjadi makmum terhadap Imam Mahdi. Nah itu kan menunjukkan personalitas yang berbeda. Jadi hadis satu saja jangan diselewengkan dan itu dipaksakan. Ya gak bisa begitu, bos. Hadis Imam Mahdi itu banyak. Ada yang menyebutkan dari keturunan Imam Hasan, ada juga menyebutkan dari Imam Husain. Apakah Mirza Ghulam Ahmad itu keturunan dari Imam Hasan, Imam Husain? Ya tidak. Ngarang ngangi-ngungi itu. Ada hadis lain bahwa nanti Imam Mahdi itu berkuasa di bumi ini 5, 7 atau 9 tahun sehingga bumi ini aman damai, kemahri palo jenawi. Banyak orang meminta, ya Mahdi berilah harta. Diberi, setiap orang meminta sampai orang itu tidak kuat membawa harta itu. Apakah itu pernah dilakukan Mirza Ghulam Ahmad? Ya enggak lah. Nyatanya ada iuran wajib dan memaksa candah itu. Jangan akan memberi harta. Ada ukuran iuran wajib memaksa itu. Ditagih kalau enggak bayar itu. Candah namanya. Ya banyak lah bos. Dalil-dalil dan fakta sejarah yang menunjukkan Mirza Ghulam Ahmad Nabi palsu itu adalah orang lain, seperti orang lain antara Al-Masih bin Maryam dan Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar Al-Hasani At-Tijani. Itu saja bos, banyak dalil dan hadisnya. Panjenengan ini ngangi-ngungi, ini saya mau ibadah enak sudah. Ditutup dengan sebuah lagu aja ya. Ngangi-ngungi dulu saya dengan Umi Dini, parahnya lagi ada figur lebih. Ngangi-ngungi siapa itu, netizen bisa menebak sendiri. Terlalu Candah itu mimma rozaqnahum yunfikun. Ternyata Romli nggak tahu bahasa Arab juga nih. Bahasa Arab terutama wa athof di situ. Kaifa antum, bagaimana sikap kalian wahai umat Islam, idza nazala Ibnu Maryam, jika Allah mengutus Ibnu Maryam pada kalian, fikum, ya kan? Wa imamukum, dan Ibnu Maryam menjadi imam kalian. Minkum, Ibnu Maryam dari antara kalian, bukan dari Bani Israel gitu. Ya, karena kalau dari Bani Israel kan Al-Masihnya Nabi Musa sudah wafat gitu kan. Jadi Ibnu Maryam itu minkum dari antara umat Islam, yaitu Duribabnu Maryam masalan. Kacau lagi ya. Nanti saya foto syarah dari hadis itu. Jadi syarahnya jangan ngarang sendiri, gitu loh. Syarah hadis itu sementara imam kalian semua dari kalian sendiri, begitu maksudnya. Jadi siapa itu? Imam Mahdi, gitu loh. Saya foto ya nanti kitabnya. Coba sampean foto yang mengartikan wow di sana adalah termasuk Baginda Isa. Ayo saling foto. Tapi kamu foto duluan. Nanti kalau saya foto duluan, kamu malah nggak foto, ya curang lagi kamu. Ayo foto. Gitu loh. Saya pasti foto kalau sudah kamu foto. Yang mengatakan bahwa wow di sana dan Isa ibn Maryam imam kalian dari kalian. Itu foto itu. Sekarang foto, jangan curang. Jangan curang.
ngangingungi jangan curang, foto sekarang. Kalau tidak bisa foto kitabnya, ya foto barangnya saja. Daripada curang, foto barangnya saja. Itu. Wah, ikutin syarah ulama yang sudah bercerai-berai juga ya. Nggak usah syarah. Itu aja pakai bahasa ini, bahasa apa namanya, nausorof ya. Jangan pakai syarah. Syarah mas yang banyak yang salah itu. Karena apa? Karena sudah bercerai-berai gitu. Kalau masih utuh dalam satu jamaah muslimin, nah itu bukan syarah, sahabat. Nah, kalau sahabat itu termasuk iman, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, jadi jangan syarah. Udahlah pakai apa namanya, nausorof aja udah kelihatan itu. Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Ya. Ngomong apa ngangingung ini? Foto hadis tadi itu. Foto jangan curang. Foto kalau tidak bisa memfoto buku dan kitabnya, itu barangnya saja difoto. Barangnya panjenengan. Kalau gak bisa foto hadis, makna hadis, daripada ditujuh curang, ya barangnya aja difoto. Lalu saya memfoto kitab itu, buku itu, yang mengartikan bahwa sementara imam kalian dari kalian sendiri, gitu loh, Imam Mahdi itu. Saya mah tidak pernah curang ya. Waktu saya foto ini pun Muktamar NU, kan kamu bilang curang, terus kasih jilidnya curang juga. Lama-lama ternyata saya jujur ya, itu saya beli dari Gramedia. Tapi kamu terus-terusan curang waktu itu kan. Ngomong apa ngangingung ini? Kalau menafsirkan Quran, mentakwilkan hadis, kalau tidak menurut ulama yang punya sanad keilmuan yang muttasil, yaitu ya ulama palsu lah, ya dari nabi palsu gitu aja kan, hadisnya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Man ta'allamal Qur'ani fi ghairi ilmin falyatabawa maq'adahu finnar. Itu hadis itu, ya kan. Bahkan ada Bismillahirrahmanirrahim, ma qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawa maq'adahu finnar. Itu hadis itu. Jadi kalau sampean mentafsirkan sendiri ayat Quran, mentakwilkan sendiri makna hadis, ya siap-siap pesan tiket tempat duduk di neraka bersama nabi palsumu itu. Begitu. Kalau ayat-ayat muhkamat atau hadis-hadis yang bukan majazi ya, yang muhkamat, tidak perlu pakai syarah ya. Pakai nausorof juga sudah clear kok ya. Masa sih nggak paham juga? Nih saya ulang nih, diperinci ya, biar ente paham nih ya. Kaifa antum, bagaimana sikap kalian? Idza nazala, jika Allah mengutus Ibnu Maryam, fikum, pada kalian, wa imamukum, dan Ibnu Maryam menjadi imam kalian, minkum, dan dari antara kalian ya. Jadi jelas ya bahwa Ibnu Maryam masalan itu akan diutus Allah pada umat Islam sebagai imam bagi umat Islam, Imam Mahdi, dan dia akan berasal dari umat Islam juga, bukan dari Bani Israel, karena Ibnu Maryam di situ adalah perumpamaannya, walama duribab nu Maryam masalan. Jangan dipelihara antu Romli
Udah beat aja deh, ya. Sudah, jangan ngomong ngalor ngidul. Foto, saya tuntut kejujuranmu. Foto aja. Kalau tidak foto barangmu yang kecil yang berulang-ulang itu, saya maafkan gitu. Nanti saya foto buku dan kitab saya yang memaknai bahwa sementara imam panjenengan dari panjenengan sendiri, yaitu Imam Mahdi. Nanti saya foto itu sebagai imam, di mana Isa ibn Maryam menjadi pembantu dan dibuktikan menjadi makmum dari sholat yang diimami oleh Imam Mahdi, menjadi pembantu dalam perang Armageddon ketika membunuh Dajjal. Dajjal itu figur, nanti saya bacakan dalilnya banyak. Dajjal itu figur, bukan sistem, ya. Sedangkan bahwa pengalaman sahabat Tamim Ad-Dari itu menunjukkan, dan banyak hadis-hadis lain, bahwa Dajjal itu figur, bukan sistem. Jadi ketika Dajjalnya yang akan dibunuh oleh Isa ibn Maryam belum nampak ke permukaan bumi, sudah ada di bumi itu tapi belum menampakkan diri, dan nanti dibunuh oleh Al-Masih setelah membunuh Al-Khidir, dan untuk membunuh Al-Khidir kedua kalinya nggak bisa. Jadi itu semua adalah figur, bukan sistem, ya. Sekali lagi, jadi Mirza Ghulam Ahmad sudah mati dengan belepotan barang tidak suci di ranjangnya, sementara Dajjalnya belum menampakkan diri. Itu menunjukkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu nabi palsu, dan tadkirohnya wahyu palsu gitu loh. Dan Abangda Erik Ahmad Mubarik pendukung nabi palsu, pendukung wahyu palsu, dengan ngangi-ngungi ngulang-ulang. Foto saja. Kalau tidak begitu, berarti sampean ini fix sebagai curang, orang curang. Saya terlalu mahal ilmu saya untuk meladeni orang curang dan jahil murakkab. Ngangi-ngungi jahil murakkab, ulang alik bukan pesawat tetapi pendapat, untuk mencari pendapatan. Terlalu Foto-foto bagaimana, ya. Kamu kan punya hadisnya tuh, coba kamu foto aja atau bacalah, nggak usah. Semua orang tahu hadis itu sangat populer kok, ya. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Musnad Ahmad dan Al-Baihaqi, ya, bunyinya tuh begini: kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Nah, ada lagi yang khusus di Sahih Muslim, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum fa amakum minkum. Ya, itu lagi lebih kelihatan lagi bahwa ibnu Maryam itu akan mengimami kalian. Wis, asik tuh. Foto-foto bagaimana, ya. Kamu kan punya hadisnya tuh, coba kamu foto aja atau bacalah, nggak usah. Semua orang tahu hadis itu sangat populer kok, ya. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Musnad Ahmad dan Al-Baihaqi, ya, bunyinya tuh begini: kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Nah, ada lagi yang khusus di Sahih Muslim, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam
fikum fa'amakum minkum. Ya, itu lagi lebih kelihatan lagi bahwa Ibnu Maryam itu akan mengimami kalian. Wis, asik tuh. Sudah, jangan ngomong ngalor ngidul foto. Kalau tidak bisa memfoto, sampean itu pembohong besar dan curang yang sangat nyata. Bagaimana bisa dipercaya kalau seorang pembohong besar selalu curang dalam berdialog? Ya saya umumkan ini, gak usah dipercaya kalau orang pembohong besar, curang yang sangat nyata. Siapa yang mau percaya? Foto aja, jangan kemana-mana, gak berguna kemana-manamu itu. Ini perintah Rasulullah nih. Idza ra'aitumuhu fabai'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Khalifatullah itu sama dengan khalifah. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifah fil ard. Jadi Imam Mahdi itu, Al-Mahdi itu khalifatullah sama dengan Nabi dan Rasul umatnya Nabi Muhammad. Nah, kamu mau ngikutin gak perintah Nabi Muhammad, yaitu beat di tangan khilafahnya yang sekarang, yang masih hidup. Wah, sudah kamu pembohong besar, curang berulang-ulang. Siapa yang mau percaya? Jadi apakah itu frase Nabi jenis apapun, apakah itu frase Rasul jenis apapun, apakah itu frase khalifah jenis apapun, apakah itu frase wahyu jenis apapun, ya, menurut banyak ulama yang saya bacakan, As-Suyuti, Ibnu Hajar, Al-Baghdadi, Al-Baydawi, menurut Abu Bakar dan Umar, ketika menurut Al-Quran surat Al-Ahzab 40 frase khataman nabiyyin itu, menurut hadis Shahihain itu. Jadi lam di sana adalah menafikan lil jins, menafikan, menolak segala jenis kenabian, segala jenis kerasulan, segala jenis kekhalifahan, segala jenis wahyu, gitu loh. Jangan kamu paksa, gitu loh. Itu, dan lagi seandainya saya turuti perkiraan panjenengan bahwa Hu di sana adalah Imam Mahdi, bukan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Itu titik itu, jangan dipaksa. Kamu ini curang, pembohong besar, kok memaksa terus? Hadis yang sampean baca sudah saya jawab bertahun-tahun yang lalu, tetapi panjenengan ya itu lagi kok. Ya percuma lah berdebat dengan orang jahil murakkab ini. Imam Syafi'i saja kalah telak kok. Kalau dengan orang jahil murakkab, ngangi-ngangi. Imam Syafi'i kalah telak dengan orang ngangi-ngangi. Tapi kalau dengan orang pintar akademisi, berjibun pun Imam Syafi'i pasti menang gemilang. Ngangi-ngangi, pembohong besar, curang nyata. Siapa itu? Ya orangnya di sini juga. Pembohong besar. Udah terbukti kok, ya. Khalifahnya sudah berjalan lebih dari 115 tahun. Dan Allah sudah menyebarkan Ahmadiyah ke seluruh penjuru dunia, di 5 benua, di 220 negara. Ya, masjid, ribuan masjid sudah dibangun, ya. Terus kemudian Al-Quran diterjemahkan ke dalam 100 bahasa. Ya, sebentar lagi jalsah tuh, ya, akan dihadiri oleh kurang lebih 40.000 orang dari seluruh penjuru dunia. Sudah terbukti, ya, orang yang ngajak mubahalah sudah hancur semuanya. Orang yang diajak mubahalah, sudahlah, kamu beat saja, ya.
Daripada jadi Abu Jahal, mendingan menjadi Abu Bakar. Khalifahnya siapa itu? Khalifahnya Inggris dah. Aduh, Mirza Ghulam Ahmad itu mengaku di bawah lindungan pemerintahan British kok. Iya, khalifahnya Inggris itu. Jadi pertanyaan mokongmu itu sama dengan begini. Oh, itu buktinya orang kafir itu tidak pernah sholat, tidak pernah iman. Mengapa Allah biarkan menjadi kaya raya? Kan sama pertanyaannya dengan kamu itu. Itu khalifahnya sudah berjalan sekian tahun. Tanda Allah melindungi, malah membesarkan kekhalifahan Ahmadiyah. Yuk, pertanyaan mokong itu. Jadi sama kan? Itu orang kafir berarti dibantu oleh Allah karena dibuat kaya raya menjadi raja lama. Itu botong istilahnya itu istidraj. Istidraj itu, paham istidraj ya? Dilulu itu, sepertinya nikmat tetapi siksa itu. Ngangingungi pembohong besar. Kok tidak terima disebut pembohong besar? Ya karena tidak bisa memfoto kitab dan buku. Itu pembohong besar, culas, curang yang nyata. Ya itu saja kok. Culas curang yang nyata, tidak bisa dipercaya. Pembohong besar tidak sama dengan pemborong besar. Pembohong besar sama dengan pendusta besar. Itu. Sudah ya. Waduh. Ya memang orang kalau menikmati istidraj itu ya begini, mokong terus ya. Sudah, terima kasih. Orang mokong, pendusta besar, culas, curang, nyata, tidak boleh dipercaya kecuali panjenengan bisa memfoto buku dan kitab tadi. Baru apa? Ya baru dibahas. Nah, di sana tidak ada yang mengartikan dan menjadi imam kalian dari kalian. Pasti nggak ada itu. Nah, gitu, taruhan lah apa. Begitu saja. Kan di dalam Musnad Ahmad Al-Baihaqi dan Mishkat kan ada Rasulullah menubuatkan tentang fase dari kenabian, khilafah alamin hadimi nubuwah, kemudian mulkan adon, mulkan jabriyatan, dan mulkan khilafah alamin hadimi nubuwah lagi. Ya, setelah Rasulullah wafat, khilafah alamin haji nubuahnya kan hanya 30 tahun. Nah, setelah Imam Mahdi wafat atau Al-Masih wafat, khilafah alamin haji nubuah sudah berjalan tuh. Ya. Nah, di khilafah di sini bukan kekuasaan. Karena di dalam An-Nur itu ada wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum wala yubaddilanahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ya, jadi di situ tidak ada tuh kata daulah. Ya. Romli LL belum paham. Tidak ada kata daulah itu di dalam surah An-Nur 55. Nggak ada kata mulkan juga nggak ada, ya. Khalifahnya siapa itu? Khalifahnya Inggris dah. Aduh, Mirza Ghulam Ahmad itu mengaku di bawah lindungan pemerintahan British kok. Iya, khalifahnya Inggris itu. Jadi pertanyaan mokongmu itu sama dengan begini. Oh, itu buktinya orang kafir itu tidak pernah sholat, tidak pernah iman. Mengapa Allah biarkan menjadi kaya raya? Kan sama pertanyaannya dengan kamu itu.
Itu khalifahnya sudah berjalan sekian tahun. Tanda Allah melindungi, malah membesarkan kekhalifahan Ahmadiyah. Yuk pertanyaan mokong itu. Jadi sama kan? Itu orang kafir berarti dibantu oleh Allah karena dibuat kaya raya menjadi raja lama. Itu botong istilahnya itu istidraj. Istidraj itu, paham istidraj ya? Dilulu itu sepertinya nikmat tetapi siksa itu. Ngangingungi pembohong besar. Kok tidak terima disebut pembohong besar? Ya karena tidak bisa memfoto kitab dan buku. Itu pembohong besar. Culas, curang yang nyata. Ya itu saja kok. Culas, curang yang nyata, tidak bisa dipercaya. Pembohong besar tidak sama dengan pemborong besar. Pembohong besar sama dengan pendusta besar. Itu. Sudah ya. Waduh. Ya memang orang kalau menikmati istidraj itu ya begini, mokong terus ya. Sudah, terima kasih. Orang mokong, pendusta besar, culas, curang, nyata, tidak boleh dipercaya kecuali panjenengan bisa memfoto buku dan kitab tadi. Baru apa? Ya baru dibahas. Nah, di sana tidak ada yang mengartikan dan menjadi imam kalian dari kalian. Pasti nggak ada itu. Nah, gitu, taruhan lah apa. Begitu saja. Layas takhlifannahum. Allah pasti dan pasti akan menjadikan khilafah bagi mereka, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. An-Nur ayat 55. Bukan Inggris tuh, Allah layas takhlifannahum. Ngerti nggak? Nausorof khulafa yahlifu khilafatan, karena itu bentuknya istikhlafa, kayak istighfar kan tadinya gofaro yagfiru ya, jadi istighfar. Ini khulafa yahlifu khilafatan, pakai istikhlafa, jadi layastakhlifannahum, pakai lam taukid dan nun taukid. Jadi dia, Allah, pasti dan pasti akan menjadikan bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh khilafah di bumi. Bukan kekuasaan itu ya. Khalifahnya siapa itu? Khalifahnya Inggris dah. Aduh, Mirza Ghulam Ahmad itu mengaku di bawah lindungan pemerintahan British kok. Iya, khalifahnya Inggris itu. Jadi pertanyaan mokongmu itu sama dengan begini. Oh, itu buktinya orang kafir itu tidak pernah sholat, tidak pernah iman. Mengapa Allah biarkan menjadi kaya raya? Kan sama pertanyaannya dengan kamu itu. Itu khalifahnya sudah berjalan sekian tahun. Tanda Allah melindungi, malah membesarkan kekhalifahan Ahmadiyah. Yuk pertanyaan mokong itu. Jadi sama kan? Itu orang kafir berarti dibantu oleh Allah karena dibuat kaya raya menjadi raja lama. Itu botong istilahnya itu istidraj. Istidraj itu, paham istidraj ya? Dilulu itu sepertinya nikmat tetapi siksa itu. Ngangingungi pembohong besar. Kok tidak terima disebut pembohong besar? Ya karena tidak bisa memfoto kitab dan buku. Itu pembohong besar. Culas, curang yang nyata. Ya itu saja kok.
Culas curang yang nyata, tidak bisa dipercaya. Pembohong besar tidak sama dengan pemborong besar. Pembohong besar sama dengan pendusta besar. Itu. Sudah ya. Waduh. Ya memang orang kalau menikmati istidraj itu ya begini, mokong terus ya. Sudah, terima kasih. Orang mokong, pendusta besar, culas curang nyata, tidak boleh dipercaya, kecuali panjenengan bisa memfoto buku dan kitab tadi, baru apa? Ya baru dibahas. Nah, di sana tidak ada yang mengartikan dan menjadi imam kalian dari kalian, pasti nggak ada itu. Ya, gitu, taruhan lah apa. Begitu saja. Idza ra'aitumuhu fabai'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Khalifahnya siapa itu? Khalifahnya Inggris dah. Aduh, Mirza Ghulam Ahmad itu mengaku di bawah lindungan pemerintahan British kok. Ya, khalifahnya Inggris itu. Jadi pertanyaan mokongmu itu sama dengan begini. Oh, itu buktinya orang kafir itu tidak pernah sholat, tidak pernah iman. Mengapa Allah biarkan menjadi kaya raya? Kan sama pertanyaannya dengan kamu itu. Itu khalifahnya sudah berjalan sekian tahun. Tanda Allah melindungi, malah membesarkan kekhalifahan Ahmadiyah. Yuk, pertanyaan mokong itu. Jadi sama kan? Itu orang kafir berarti dibantu oleh Allah karena dibuat kaya raya menjadi raja lama. Itu botong, istilahnya itu istidraj. Istidraj itu, paham istidraj ya? Dilulu itu, sepertinya nikmat tetapi siksa itu. Ngangingungi pembohong besar. Kok tidak terima disebut pembohong besar? Ya karena tidak bisa memfoto kitab dan buku. Itu pembohong besar, culas, curang yang nyata. Ya itu saja kok. Culas curang yang nyata, tidak bisa dipercaya. Pembohong besar tidak sama dengan pemborong besar. Pembohong besar sama dengan pendusta besar. Itu. Sudah ya. Waduh. Ya memang orang kalau menikmati istidraj itu ya begini, mokong terus ya. Sudah, terima kasih. Orang mokong, pendusta besar, culas curang nyata, tidak boleh dipercaya, kecuali panjenengan bisa memfoto buku dan kitab tadi, baru apa? Ya baru dibahas. Nah, di sana tidak ada yang mengartikan dan menjadi imam kalian dari kalian, pasti nggak ada itu. Nah, gitu, taruhan lah apa. Begitu saja. Layastakhlifannahum fil ardh. Dia pasti akan menjadikan bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu khilafah di bumi. Nah, yang dimaksud dia di situ Allah yang Maha Kuasa. Khalifahnya siapa itu? Khalifahnya Inggris dah. Aduh, Mirza Ghulam Ahmad itu mengaku di bawah lindungan
pemerintahan British kok. Ya khalifahnya Inggris itu. Jadi pertanyaan mokongmu itu sama dengan begini. Oh itu buktinya orang kafir itu tidak pernah sholat, tidak pernah iman. Mengapa Allah biarkan menjadi kaya raya? Kan sama pertanyaannya dengan kamu itu. Itu khalifahnya sudah berjalan sekian tahun. Tanda Allah melindungi, malah membesarkan kekhalifahan Ahmadiyah. Yuk pertanyaan mokong itu. Jadi sama kan? Itu orang kafir berarti dibantu oleh Allah karena dibuat kaya raya menjadi raja lama. Itu botong istilahnya itu istidraj. Istidraj itu paham istidraj ya? Dilulu itu sepertinya nikmat tetapi siksa itu. Ngangingungi pembohong besar. Kok tidak terima disebut pembohong besar? Ya karena tidak bisa memfoto kitab dan buku. Itu pembohong besar. Culas, curang yang nyata. Ya itu saja kok. Culas, curang yang nyata, tidak bisa dipercaya. Pembohong besar tidak sama dengan pemborong besar. Pembohong besar sama dengan pendusta besar. Itu. Sudah ya. Waduh. Ya memang orang kalau menikmati istidraj itu ya begini mokong terus ya. Sudah, terima kasih. Orang mokong, pendusta besar, culas, curang, nyata, tidak boleh dipercaya kecuali panjenengan bisa memfoto buku dan kitab tadi. Baru apa? Ya baru dibahas. Nah, di sana tidak ada yang mengartikan dan menjadi imam kalian dari kalian. Pasti nggak ada itu. Nah, gitu taruhan lah apa. Begitu saja. Ya, Romli Oon ya. Bisa nggak mengerti layas tahlifanahum? Layas tahlifanahum itu kata dasarnya khulafa yahlifu hilafatan. Ya. Bentuknya istikhlafa itu ada tambahan yaitu alif sin ta, ya, karena itu fi'il mudhari jadi ya sin ta, ada lam taukid, lam dan nun taukid, jadi layastahlifannahu fil ard, dia pasti dan pasti akan menjadikan bagi mereka khilafah di bumi. Nah, dia di sini adalah Allah, bukan Inggris, Oon. Ya, Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Khalifahnya siapa itu? Khalifahnya Inggris dah. Aduh, Mirza Ghulam Ahmad itu mengaku di bawah lindungan pemerintahan British kok. Ya khalifahnya Inggris itu. Jadi pertanyaan mokongmu itu sama dengan begini. Oh itu buktinya orang kafir itu tidak pernah sholat, tidak pernah iman. Mengapa Allah biarkan menjadi kaya raya? Kan sama pertanyaannya dengan kamu itu. Itu khalifahnya sudah berjalan sekian tahun. Tanda Allah melindungi, malah membesarkan kekhalifahan Ahmadiyah. Yuk pertanyaan mokong itu. Jadi sama kan? Itu orang kafir berarti dibantu oleh Allah karena dibuat kaya raya menjadi raja lama. Itu botong istilahnya itu istidraj. Istidraj itu paham istidraj ya? Dilulu itu sepertinya nikmat tetapi siksa itu. Ngangingungi pembohong besar.
Kok tidak terima disebut pembohong besar? Ya karena tidak bisa memfoto kitab dan buku. Itu pembohong besar. Culas, curang yang nyata. Ya itu saja kok. Culas, curang yang nyata, tidak bisa dipercaya. Pembohong besar tidak sama dengan pemborong besar. Pembohong besar sama dengan pendusta besar. Itu. Sudah ya. Waduh. Ya memang orang kalau menikmati istidraj itu ya begini, mokong terus ya. Sudah, terima kasih. Orang mokong, pendusta besar, culas, curang, nyata, tidak boleh dipercaya kecuali panjenengan bisa memfoto buku dan kitab tadi. Baru apa? Ya baru dibahas. Nah, di sana tidak ada yang mengartikan dan menjadi imam kalian dari kalian. Pasti nggak ada itu. Ya, gitu, taruhan lah apa. Begitu saja. Nah kan tentang surat An-Nur ini saja Romli itu berantakan. Ya karena apa? Karena Romli itu tidak paham kata layastakhlifanahum itu diterjemahkan atau diuraikan oleh Rasulullah menjadi pertama, khilafati nubuati salasuna sanat, itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, tapi di dalam hadis lain dikatakan sebagai khilafah alamin haji nubuah atau khilafatan alamin haji nubuah. Nah, ini yang Romli berantakan tuh di sini. Masa ulama bisa mengalahkan Rasulullah? Rasulullah saja menerjemahkan layastakhlifanahum itu menjadi setidaknya 3 ya. 1, layastakhlifanahum itu menjadi khilafah alamin haji nubuah, kemudian menjadi khilafati nubuati salasuna sanat, dan yang ketiga khulafa ursyidin al-mahdiin. Gitu ya. Belajar lagi Romli. Khalifahnya siapa itu? Khalifahnya Inggris dah. Aduh, Mirza Ghulam Ahmad itu mengaku di bawah lindungan pemerintahan British. Ya khalifahnya Inggris itu. Jadi pertanyaan mokongmu itu sama dengan begini. Oh itu buktinya orang kafir itu tidak pernah sholat, tidak pernah iman. Mengapa Allah biarkan menjadi kaya raya? Kan sama pertanyaannya dengan kamu itu. Itu khalifahnya sudah berjalan sekian tahun. Tanda Allah melindungi, malah membesarkan kekhalifahan Ahmadiyah. Yuk pertanyaan mokong itu. Jadi sama kan? Itu orang kafir berarti dibantu oleh Allah karena dibuat kaya raya menjadi raja lama. Itu botong istilahnya itu istidraj. Istidraj itu, paham istidraj ya? Dilulu itu. Sepertinya nikmat tetapi siksa itu. Ngangingungi, pembohong besar. Kok tidak terima disebut pembohong besar? Ya karena tidak bisa memfoto kitab dan buku. Itu pembohong besar. Culas, curang yang nyata. Ya itu saja kok. Culas, curang yang nyata, tidak bisa dipercaya. Pembohong besar tidak sama dengan pemborong besar. Pembohong besar
sama dengan pendusta besar itu. Sudah ya. Waduh. Ya memang orang kalau menikmati istidraj itu ya begini, mokong terus ya. Sudah, terima kasih. Orang mokong, pendusta besar, culas, curang, nyata, tidak boleh dipercaya kecuali panjenengan bisa memfoto buku dan kitab tadi. Baru apa? Ya baru dibahas. Nah, di sana tidak ada yang mengartikan dan menjadi imam kalian dari kalian. Pasti nggak ada itu. Nah, gitu, taruhan lah apa. Begitu saja. Ya, kamu kan sebetulnya baru belajar, kamu tuh baru belajar baca kitab-kitab tafsir. Bahasa Arabnya juga masih nggak fasih begitu, masih berantakan. Jadi bahasa Arab lumajang, persis kayak kadrun. Ya, sering-sering baca Al-Quran, baca hadis Rasulullah. Jangan baca tafsir ulama yang sudah bercerai-berai ya. Khalifahnya siapa itu? Khalifahnya Inggris tah. Aduh, Mirza Ghulam Ahmad itu mengaku di bawah lindungan pemerintahan British kok. Iya, khalifahnya Inggris itu. Jadi pertanyaan mokongmu itu sama dengan begini. Oh, itu buktinya orang kafir itu tidak pernah sholat, tidak pernah iman. Mengapa Allah biarkan menjadi kaya raya? Kan sama pertanyaannya dengan kamu itu. Itu khalifahnya sudah berjalan sekian tahun. Tanda Allah melindungi, malah membesarkan kekhalifahan Ahmadiyah. Yuk, pertanyaan mokong itu. Jadi sama kan? Itu orang kafir berarti dibantu oleh Allah karena dibuat kaya raya menjadi raja lama. Itu botong, istilahnya itu istidraj. Istidraj itu, paham istidraj ya? Dilulu itu sepertinya nikmat tetapi siksa itu. Ngangingungi pembohong besar. Kok tidak terima disebut pembohong besar? Ya karena tidak bisa memfoto kitab dan buku. Itu pembohong besar, culas, curang yang nyata. Ya itu saja kok. Culas, curang yang nyata, tidak bisa dipercaya. Pembohong besar tidak sama dengan pemborong besar. Pembohong besar sama dengan pendusta besar itu. Sudah ya. Waduh. Ya memang orang kalau menikmati istidraj itu ya begini, mokong terus ya. Sudah, terima kasih. Orang mokong, pendusta besar, culas, curang, nyata, tidak boleh dipercaya kecuali panjenengan bisa memfoto buku dan kitab tadi. Baru apa? Ya baru dibahas. Nah, di sana tidak ada yang mengartikan dan menjadi imam kalian dari kalian. Pasti nggak ada itu. Nah, gitu, taruhan lah apa. Begitu saja. Layastakhlifannahum fil ardh. Dia pasti akan menjadikan bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu khilafah di bumi. Nah, yang dimaksud dia di situ Allah yang Maha Kuasa. Khalifahnya siapa itu? Khalifahnya Inggris tah. Aduh, Mirza Ghulam Ahmad itu mengaku di bawah lindungan pemerintahan British kok. Iya, khalifahnya Inggris itu.
Jadi pertanyaan mokongmu itu sama dengan begini. Oh, itu buktinya orang kafir itu tidak pernah sholat, tidak pernah iman. Mengapa Allah biarkan menjadi kaya raya? Kan sama pertanyaannya dengan kamu itu. Itu khalifahnya sudah berjalan sekian tahun. Tanda Allah melindungi, malah membesarkan kekhalifahan Ahmadiyah. Yuk pertanyaan mokong itu. Jadi sama kan? Itu orang kafir berarti dibantu oleh Allah karena dibuat kaya raya menjadi raja lama. Itu botong istilahnya itu istidraj. Istidraj itu paham istidraj ya? Dilulu itu sepertinya nikmat tetapi siksa itu. Ngangingungi pembohong besar. Kok tidak terima disebut pembohong besar? Ya karena tidak bisa memfoto kitab dan buku. Itu pembohong besar. Culas, curang yang nyata. Ya itu saja kok. Culas, curang yang nyata, tidak bisa dipercaya. Pembohong besar tidak sama dengan pemborong besar. Pembohong besar sama dengan pendusta besar. Itu. Sudah ya. Waduh. Ya memang orang kalau menikmati istidraj itu ya begini, mokong terus ya. Sudah, terima kasih. Orang mokong, pendusta besar, culas, curang, nyata, tidak boleh dipercaya kecuali panjenengan bisa memfoto buku dan kitab tadi. Baru apa? Ya baru dibahas. Nah, di sana tidak ada yang mengartikan dan menjadi imam kalian dari kalian. Pasti nggak ada itu. Nah, gitu taruhan lah apa. Begitu saja. Ya, dasar ustadz kampung. Masih kayak anak kecil yang begini posting lagi. Itu menurunkan derajat keustadan itu yang kayak gini ya. Kembalilah kepada Al-Quran dan hadis atau sabda Rasulullah ya. Jangan seperti kayak anak kecil nih, merusak nama baik dirimu sendiri itu ya. Kekuasaan itu daulah atau mulkan ya, bahasa Arabnya itu. Layas tahlifanahum kan nggak ada kata daulah, nggak ada kata mulkan. Masa si Oon dipelihara, Romli? Makanat nubuwatun qad ila tabi'atha khilafah. Tidak ada nabi kecuali setelahnya diiringi dengan khilafah. Itu Kanzul Umal. Terus kemudian fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Nah, itu bukti ya kebenaran khilafahnya Khilafatul Masih berdasarkan 2 hadis itu cukup. Tetapi berdasarkan Al-Quran lebih hebat lagi. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati layastakhlifannahum fil ard. Ya. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh bahwa Dia pasti akan menjadikan bagi mereka khilafah di bumi. Sudah bertahan lebih dari 115 tahun. Itu janji Allah. Ya, bukan janji Inggris, itu janji Allah Ta'ala. Ya. Hingga sekarang sudah 115 tahun lebih. Gitu. Pertahanan mokong itu no way, ya.
Romli akan dengan pertanyaan itu merendahkan dirimu sendiri. Udah rendah, sekarang di bawah dasar kamu tuh. Ya, makanya beat itu sama dengan tobat, ya. Tobat dari kemusyrikan karena cerai-berai, kembali kepada berjamaah. Ya, yang imamannya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Khalifahnya siapa itu? Khalifahnya Inggris dah. Aduh, Mirza Ghulam Ahmad itu mengaku di bawah lindungan pemerintahan British. Iya, khalifahnya Inggris itu. Jadi pertanyaan mokongmu itu sama dengan begini. Oh, itu buktinya orang kafir itu tidak pernah sholat, tidak pernah iman. Mengapa Allah biarkan menjadi kaya raya? Kan sama pertanyaannya dengan kamu itu. Itu khalifahnya sudah berjalan sekian tahun. Tanda Allah melindungi, malah membesarkan kekhalifahan Ahmadiyah. Yuk, pertanyaan mokong itu. Jadi sama kan? Itu orang kafir berarti dibantu oleh Allah karena dibuat kaya raya menjadi raja lama. Itu botong istilahnya itu istidraj. Istidraj itu, paham istidraj ya? Dilulu itu, sepertinya nikmat tetapi siksa itu. Ngangingungi pembohong besar. Kok tidak terima disebut pembohong besar? Ya karena tidak bisa memfoto kitab dan buku. Itu pembohong besar, culas, curang yang nyata. Ya itu saja kok. Culas curang yang nyata, tidak bisa dipercaya. Pembohong besar tidak sama dengan pemborong besar. Pembohong besar sama dengan pendusta besar. Itu. Sudah ya. Waduh. Ya memang orang kalau menikmati istidraj itu ya begini, mokong terus ya. Sudah, terima kasih. Orang mokong, pendusta besar, culas, curang, nyata, tidak boleh dipercaya kecuali panjenengan bisa memfoto buku dan kitab tadi. Baru apa? Ya baru dibahas. Nah, di sana tidak ada yang mengartikan dan menjadi imam kalian dari kalian. Pasti nggak ada itu. Nah, gitu, taruhan lah apa. Begitu saja.